Halo, selamat sore sahabat Kompas TV dimanapun kamu berada. Kembali lagi di Kuaci Time yang tayang setiap hari Kamis 2 minggu sekali di TikToknya Kompas TV. Mungkin berikutnya kita harus revisi ya, jadi seminggu sekali. Kenapa direvisi? Karena tadi sebelum acara ini dimulai juga sudah ada yang mulai mengkritik program ini. Pokoknya dia akan hadir hari ini menemani Kuaci Time hari ini. Tapi sebelum aku kenalin ada siapa hari ini, aku mau ngajak sahabat Kompas TV yang lagi ada dimanapun kalian berada, yang lagi apa ya? Oh, ngabuburit ya, nunggu jam buka puasa. Untuk follow, share, dan juga subscribe sosial medianya Kompas TV ya. Dan buat kamu yang lagi jalanin puasa, selamat berpuasa, yang kuat, semangat. Dan aku mau kenalin narasumber, apa tadi istilahnya, real check. Aku lupa tadi istilahnya, langsung aja kita naik ke dia. Kita sambut, ini dia, Queen Kuaci ya. Awalnya sih coba-coba. That is a talent ya. Nitya Anissa. Hai. Halo. Sebentar, perasaan itu gimana? Oh, oke. Jadi gini ya, buat netizen yang mengira selama ini aku sempurna. Mengira aku orang yang benar. Kan kalau misalnya siaran gitu kan you have to be pakai diafragma gitu kan. Selamat sore, selamat malam. Anda kembali bersama saya Nitya Anissa di Kompas Malam. Informasi pertama hari ini kita akan membahas mengenai kredibel banget gitu kan. Kredibel banget. Tapi I do have like talent tadi gitu. Jadi you have to like kayak menekan di sini. Menekan terus lo membayangkan, itu chipmunks kan? Lo tau chipmunks kan? Tahu. Tahu suaranya gimana kan? Yang tupai ya. Iya, lo kayak menekan lidah lo ke sini. Terus lo berasa sengau. And then you just like say, kayak gitu. Start with that. Adita gimana kabarnya? Yes. New talent. Tapi agak ini sih capek nafasnya kalau kayak gitu. Bener. Karena lo kayak menahan nafas di tenggorokan, terus you cannot breathe through your nose. Tapi gue takut gue kena amandel tau. Oh iya. Gitu. Oh iya, oke. Kayak nelan amandel sendiri kan Iya, sebenarnya benar ya. Masih ada ya. Selain menelan amandel, lo mungkin menelan apa? Harga diri? Oh tidak, saya menelan uang. Kewarasan? Enggak. Anyway, lanjut. Ini dia. Jadi buat gue tuh sebenarnya mau ngapain sih di sini? What am I doing here? Kita ngobrol ya. Kita ngobrol. Sahabat Kompas TV mungkin udah sering ngelihat ya kalau nonton Kompas Malam apalagi atau Kompas TV, tayangan-tayangan Kompas TV. Ini ada Nitya nih di sini nih ya. Ini Nitya. Yes. Ini Dika. Iya, ini Dika. Tuh. Siapa? Nggak tahu. Oh wow. Nggak ada orang. Kalian bisa lihat nggak? Nah, anyway Kak Nitya, sebelum kita kulik kehidupannya Kak Nitya, siapa Kak Nitya sebenarnya dan talent tersembunyi apa lagi yang dia miliki? Apakah ada hal-hal yang tersembunyi gitu ya kira-kira ya? Ya, kurang lebih. Secara eksklusif akan... Sorry, udah nggak boleh lagi ngomong kayak gitu. It's fine. No, It's fine. I mean like... Kuaci time. Tapi ngomong-ngomong kita Kuaci time nggak ada kuacinya. Iya nih gimana sih? Dikit tadi lo ngomong soal ngabuburit segala macam. It's freaking 4 o'clock, dude. Ini masih 2 jam lagi. Jam berapa tuh jam buka cuy? Lo tuh justru kayak kalau mau mengingatkan orang kayak, oke, ini adalah waktu yang ngabuburit. Lo memberikan harapan bahwa sebentar lagi akan beduk maghrib. Itulah suatu kebohongan. Harapan palsu, wahai penonton ya. Wahai netizen, iya nggak? Jam 4 itu jam krusial. Di mana kalian udah kayak cakwe sore hari yang melewat gitu, lo tahu kan? Mohon maaf, bener-bener ya, tantangan acaranya adalah tidak ada dead space ya, tidak ada dead air ya, blank space ya. Nggak, maksud gue adalah kenapa gue bilang tadi tuh udah ngabuburit, karena kalau nonton Kuaci Time itu kayak waktu nggak terasa saking funnya ya. Oh my god. Yes, apalagi bareng Nitsi ya, oh my god. Of course, I mean, well, kita ada rules. Fun. You do have rules. We do have rules. Oh, oke. Gue kira di sini kayak suka-suka gitu. Oh no. Enggak. Kita punya rules untuk memainkan game ini ya. Oke. Jadi ada hadiahnya. peraturannya adalah ada hadiahnya. Aku tuh harus ke-trigger by apa? Reward. Gitu. Hadiahnya ada di akhir acara nanti akan disediakan appreciation narsum bentuknya makanan. Enggak, aku maunya bantal ini aja boleh nggak? Kita custom lagi deh, satu lagi. Harus kayak 13 gitu. Aku nggak bisa kalau yang Ganjil, cuma 1, 2 13 gitu. horor tahu Kak? Gue lahir tanggal 13 tahu. Jadi aku apa sih Kak? Tebak dong. Bulan apa? Tebak dong. Let me. Tebak dong. Mungkin netizen ada yang mau tebak. Ya boleh tebak. Boleh bantu gue menebak apa zodiaknya Kak Nitya. Ketik Nitya spasi zodiak. Nah, cluenya ini karakternya. Nah, itu Iya, ditebak kayak as amazing, tidak bisa mengontrol mulut gitu ya. I can control my mouth, but I cannot control my face. Oke. Tapi gue amazing banget, sempurna.
Oke, kita cari zodiak yang self proclaim. Ada Virgo. Oh, Virgo sih. Virgo moon sign gue sih. Oh, moon sign. Tapi Iya, menurutku moon sign Nitya adalah Leo. Kenapa? Scorpio. I guess That's close. Scorpio, dekat. Libra? Dekat sama Scorpio. No. How come Libra dekat ke Scorpio sih? emang gimana sih urutannya? Habis Scorpio apa dah? Gimana sih? Habis Scorpio apa nih penonton? Habis Scorpio apa coba? Capricorn. Di penghujung tahun pemirsa. Sagittarius. That's right. Satu payung cantik untuk kamu. Enggak. Ini ada yang nebak nih, si cek nih, Kenapa? cek Capri ya. Capri enggak cuy, Capri. dia Sagittarius cuy. Kak, iya. Tapi tergantung ya. Lo tau kan ada pergeseran planet Oh, yes. dan bintang. So I might Jadi be nambahkan satu zodiak. Tapi nggak juga ya. Gue kan tadi 13. I gave you the clue. Yes. 13 Desember. Jadi kalau misalnya maju mundur cantik kayaknya nggak sih. Gue tetap Sagittarius sih. Kalau gue Tetap soalnya kan Leo Sagittarius nih sih. aslinya ya. Halo Leo? Yeah. No wonder, my friend. Kenapa sih? Kayak Leo, tapi karena pergeseran itu gue jadi Cancer. Seriously? Gue gak mau Lo nggak cocok jadi Cancer, Iya beneran kan? deh. Iya kan? Iya. Udah jadi mulai hari ini kita tetap Leo. Gue Iya, tetap Leo. oke. Gue Soalnya sepakat Leo kalau kan lo loyal Leo. ya. Loyal banget tuh Leo ya. Jadi gue Nah, setia dengan zodiak gue. Gue bukan kayak mau mention traits-nya Leo tuh itu sih. Jadi Leo mau yang tuh, mana di mention? ya spotlight. Buktinya kenapa lo naruh lampunya cuma di situ? Kenapa lo nggak naruh lampu juga di belakang gue? Kenapa lo naruh lighting yang di belakang narasumber? Di belakang gue. Itu kayak agak dim gitu. Lo tuh berusaha untuk memadamkan sinar gue atau gimana sih sebenarnya? Kak. Kalau ngomongin spotlight, dari tadi gue nggak ada ngomong diri gue sempurna ya. Tolong. Tapi Kita kan belum. gue bukan Leo. Gue bukan Leo. Cuy. Don't get me started. Enggak. Cuy. Ya. Kita belum baca rules tau. Nih ya, rulesnya adalah nggak boleh. Ada yang komen tuh kok gelut, hahaha. Baru kali ini Leo kalah katanya. Oh, ya memang Sagi mungkin pawangnya ya guys ya. Yes. Jadi peraturannya adalah I can tame you. both of us itu dilarang untuk ngomong Oke. lo So both gue. of us. Jadi yang both satu of ini us. nggak boleh ikutan. Yang satu ini nggak boleh ikutan. Dia normal. Ya. Kasih permen aja nanti ya. Ya, dia netral pokoknya. Jadi kita nggak boleh ngomong lo gue, saya anda, aku kamu. Oke. Pokoknya Lo gue, saya anda, aku, aku kamu. kamu. Brosis boleh. Brosis boleh. Karena belum tahu pemilu, it's okay. UI nggak boleh. UI nggak boleh. Jadi ngomongnya itu misalnya kayak yang Dika sukanya gini, Oke. Nitya sukanya gini. Ya Gitu. Allah, Oh, so kayak aku cute berasa ya. kayak lagi teman balik SD lagi. Oh, dulu tesnya gitu ya? Waktu zaman SD tuh bilangnya kayak tapi sebenarnya ya dipanggilnya tuh bukan Nit loh. So Jadi? I have my Oke. Nitya itu. Game on, rulesnya dilanggar. You just said I. Tapi kan lo belum bilang mulai cuy. Udah. Belum. You just mentioning the rules. Coba ya di playback. Coba netizen yang sangat jeli. Apakah seorang Edika sudah bilang kayak start? Oke, start. Dah. Start Oke. dari sekarang. Dari sekarang. Ya. Nitya, waktu kecil itu punya panggilan yang berbeda. Kalau sekarang Nitya itu kan lebih ke kerjaan ya. Kalau dulu tuh namanya panggilannya sebenarnya Nisa. Oh, So, Nisa. my name kan sebenarnya kan Nitya Anissa. Anissa. Ini tidak dibolak-balik ya. Jadi memang sudah sempurna namanya. Cuma di cut off aja di Oke. awal. Karena kan nama depannya tuh, kalau ada yang bisa nebak nama depan Nitya Anissa. I'm waiting. That was close. Nama depan Nitya Anissa nanti dikirim sesuatu deh. Dikirim sesuatu. Kasih Kalau sayang, orang-orang browsing misalnya. gimana? Ya nggak apa-apa. It's fine nggak ya. masalah. Kan nggak bilang juga apa-apa. Kan nggak Itu bilang sih, mau Kak? ngirimin apa. Dari tadi gua And that's, And that's ladies darling. and gentlemen, And that's darling how you that's how play the you game. tame lion. So the game is over? The game is over. Done? Done. That's easy. Oke, makasih semua yang udah gabung hari ini. Apakah Nitya Anissa orang yang pertama memenangkan tantangan mudah ini? No, Enggak. actually I always lose this game. So much for a host. So much for a host. Oke, jadi kalau Padahal kamu tadi aku gimana? mau ngomong bahwa setiap kali aku bicara, aku selalu kayak udah ngomong nih, nge-flashback nih, tadi aku ngomong apa aja, malah keceplosan ngomong gua. Oke, so the games
the game. Jadi di sini tuh ada kata, Kak. Ya udah belah ngomong lo, gue, aku, kamu lagi. Oh iya, oke. Jadi di sini ada kata di mana kalau orang pertama yang ngambil ini, jadi habis ini dirimu gitu. Oh. Sebenarnya game saya Jadi sebenarnya kayak gue menang hukumannya pun gak tidak masalah menantang, dong, gak yes. ngaruh ya. Yes. Apa arti dari menangkan Kalau game dulu itu tuh- apa? dulu tuh Udah what's- gue gak dapet kuaci kan, ini lagi bulan puasa, gak dapet apa-apa. Terus gue harus main ini juga. Ini apa sih sebenarnya? Ini tuh kertas jadi, apa sih? Jadi, Aku nggak jangan ada- dibuka dulu. Oh, nggak boleh. Aku Oke, dulu. oke, oke. Di dalam Proses di dalam juga. ini, Kertas doang. Oh my di dalam ini Kak God. Nitya Ya. adalah sebuah kata Kata di mana kita demi harus kata. mengungkap rahasia tergelap kita Wow. sesuai dengan kata ini. Enggak bohong kok aku. Jadi ini kayak ada kata Ya padahal seruan gitu tahu. Lo gak mau ganti aja. Jadi Boleh. kayak rahasia tergelap. yang berkaitan sama kata di sini ya. Oh, so it contains a word. It contains a word. Okay, just one word. Tapi ada satu yang Sorry, dia will it be kayak like in words. English or in bahasa or in Both. another language? Ada like kayak bahasa, kata hati, ada English, ada bahasa Vietnamese. kalbu. Yes, of course ada. Oh ya, oke. Nanti di dalam juga ada bahasa itu deh. Jadi gimana mau Lo ikut tuh aku? gak boleh terpancing sama gue. Kan Ya, itu oke. gue. Ya, oke. Tolong. Breathe. Tolong. Breathe. Masih puasa loh ini. Oke. Jadi Emang kita ikut puasa? aturan. Hah? Emang lo puasa? Mengikut teman-teman yang lain puasa, aku puasa. Oke. Tapi kalau ada yang ngajak makan ya gue aja sih. Ya benar. Namanya juga toleransi ya. Toleransi cuy. Dan kita kan pengen gabung di semua circle ya. Oke, Anyway, balik. Game di sini Ya. Kak, ini adalah tentang kata. Kalau gue harus nebak dari kata ini ada lagu apa gitu. Paham gak sih? Misalnya kata-katanya nanti racun. Jadi gue nyanyi lagu racun gitu. R-A-R-C-U-C. Nah, boleh. Ya. Gitu-gitu, oke? Pasti gak ada yang tahu nih. Ini pasti yang nonton gue yakin banget nih. Apa? 100% gak ada yang tahu lagu itu. Racun di mabuk, tangan mabuk. kananmu. Tahu dong. Ya kan lu bukan Gen Z cuy. Kita tanya ya, netizen buat Ada kamu nggak yang yang merasa tahu Gen mabuk Z. racun? Gen Z nggak tuh? Cause Gen like Z. yesterday I was just like listening to the song. Tapi kan gue lagi bareng-bareng sama Millennium ya. Jadi so it's like kind of their song. Alah, milenium. Aku takut tahu nggak tertulisannya kan aku buka pua. Oh, Apa deh? Puasa. Puasa. Oh ya gampang, boleh nggak gue langsung aja? Nggak gue. Kenapa? Lo kan giliran gue. Kan Gua punya lo. sebulan puasa, Ya. puasa sebulan penuh puasa. Tadi ada satu lagi loh. Apa? Puasaku sebut nama. Apaan itu? Tahu ya, no idea. Oke, thank you karena Kak Nitya sudah ngebantu. Silahkan giliran Anda. Wow, ya karena gue pinter banget ya. Jadi gue Ini dari awal sampai detik ini, menit ini nih, udah nggak tahu berapa menit. Itu kan belum ada ngebahas topiknya loh. ya udahlah. I mean, it's fine. Like you said, they can Google, right? They can Google They ya. can Google, guys. tapi jangan percaya yang Wikipedia ya. Salah. Ya, mana itu tuh udah berapa tahun yang lalu Nggak gitu diupdate. kan. Tapi emang masih ada yang ngecek Wikipedia ya? Adalah. No. Oke. Kan kalau lo bilang kata, ini ada gambar. Yes. Ini nggak jelas deh peraturannya. Berarti boy. Is it a boy? Ini gender bias. Why did you dong. just open the paper? Oke lah. Boy, oh ya benar. Boy. Oh gue. Iya Anda dong. Gue kira itu kayak Oke, dulu-dulu berarti kan acara ini gitu. berhasil, Iya. berarti ada dead air. Oke. Oh enggak. Itu bukan dead air. Itu Apa? namanya memancing reaksi dengan pausing. Oke, Jadi kan pausing. gue kan ngajar public speaking Oh, ya. iya. Jadi itu tuh ada bagian dong. Ini Iya, masuk iya. kayak konten lo kan. Masuk. Ya. Jadi kayak gue karena gue ngajar public speaking, kenapa tadi gue ngajarin lo soal breathing tadi, iya. terus take pause itu penting banget. Kadang-kadang lo kebayang kalau misalnya kayak siapa ya, Barack Obama atau politisi yang keren-keren banget, ketika mereka ngelempar satu kalimat, pasti kan kayak Iya. breathing the energy, it like super important. Oh. Jadi bukan berarti kalau lo ngomong terus it's gonna work. Jadi kadang-kadang tuh you just have to stop And stare. and stare. Stop and stare. Oke, lanjut lagunya, boy. Gue tuh mikir sebenarnya dari tadi kayak apa ya. Biasa tuh gue pinter banget loh soal ini. Aku tahu, Kak. Boy. Aku tahu. Boy. Anda pengkhianat kalau nggak tahu. Aduh, apa ya? Boys with love. Oh iya Cause bener. I thought you love BTS. Oh my God. The Bangtan Boys. Aduh gini, disclaimer ya, aku tuh lagi pusing banget gimana caranya nge-war tiket juga. Yang Oh iya, sebentar mau lagi. konser ya? Ih pusing banget loh asli. Dan gak nyangka banget sih ternyata
Mahal, Bu. You gotta pay people untuk Mahal. hire orang buat war. I've contact some people terus cuma gini. You know what to do, right? What to do? You know what to do. Cuma gitu doang. Oke. Gue mau bagi beberapa orang tuh kayak, you know what to do, right? Iya. Anyway, ini ada yang komen kita balas dulu Terima Kak kasih. Nitya. Cantik banget Kak Nitya, Terima kata kasih. Angel. Terima kasih, Sugar Angel. coating tuh. Terima kasih, Angel. Idam, ajarin aku Kak Mudah-mudahan public kamu gak speaking. menyesal ya melihat aku kayak gini. Maksudnya, Oh itu Ray, pakai just tip aku Kak. pakai just tip. Oke. DM aku ya. Yes. On? Tapi Instagram. Bisa. Iya, oh iya benar. Aku punya akun TikTok, tapi cuma buat lihat yang lucu-lucu aja. Oh jadi nggak ngeposting apa-apa? Iya, aku nggak sanggup. Gimana sih caranya supaya kayak seru gitu di TikTok? Oh, Supaya- caranya adalah dengan main sama anak-anak Gen Z. Ntar bisa sendiri kok. Oke. Tuh gue masih belum kepikiran ya apa ya boy Astaga ini ya. Kak, terserah boy. Oh, Ku iya. hanya ada. Ayo, Oke. itu bukan Iya, Gen Z loh. Iya benar-benar itu agak justru malah angkatan gue ya sebenarnya. Yes. Ya, oke deh. Ya gue mengaku. Ini nggak ada boy nih? Gue mengaku kalah. Hah? Nggak ada berarti ya? Ada, gue kayak gak kepikiran apa. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kepikiran, gue langsung yang ini deh. Udah lewat, udah aja. Aku ya. Tapi kan better late than never, right? I need you. Oh my god. I need you. Itu lagu apa? Oh, gue tahu sekarang. Bukannya aku tidak mampu, tapi emang rasanya kalau itu dibuka sama lawan, gue kayak terpancing gitu. Oh, Iya, gimana iya. kalau peraturan sekarang gitu? Iya, boleh. Ya udah boleh ya. Iya, Berarti nanti yang dibuka Kanitia aku yang Iya, oke. iniin. Oke, Baik I need you. banget deh. Tadi itu lagu siapa anyway? Take me by the hand, take me somewhere new. Avril Lavigne. Oh. Millennials, high five. Apa? 87 jadi apa? Lulus sekolah 87. Cuas. Oke, so your turn. Ayo, oke, my turn. Tapi ini ada Nidzi tau. Apa? I need you. Oh, I iya, need benar. you. Apa coba judul I lagunya? need you, I want you. Ya, this is disco lazy time. Yes. Kayaknya disco lazy time. Ya, disco lazy time. Ya, oke. Oke. Gila, banyak banget loh pilihannya. Lama ya, Wak? Paling cuma berapa gitu kertasnya? Ya, oke, deg-degan banget. Sedih. Oh, aku ya? Mau Iya, debat kamu ya? dong. Ha. Sedih di hari Minggu. Harus dari depannya dong. Lo kan Kisah sedih. Di hari Minggu dah. Ya, oke. Ih, pintar ya. Silahkan gitu kan. Akan ku balas. Ya. Kita lihat apakah Kak Anita dapat menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Iya. But before we bahas nih kertas nih, Kak Anita boleh dijelaskan, mungkin diceritakan. Ini tuh konsepnya kayak dibuka lagi atau digulung lagi gitu sih? Diletakin aja sih, nanti kan dibuang. Oh ya, ini konsepnya bukan kayak ini ya. Dipakai berulang-ulang ya, Preserve Pak? tisu gitu. Bukan, Oh, ew. dicuci. But did you know kalau tisu adalah salah satu sampah terbesar dan kita we do not have alternative untuk tisu. Tapi itu kan sekarang udah ada yang jual kayak tisu, ya jatuhnya kayak napkins gitu loh. It's a napkins. Iya Ini sih. bukan tisu. Ya nggak sih? Dan the point of ada tisu itu kan supaya disposable kan? Yes. Right. Tapi anyway, Kak, lu kan udah jadi jurnalis udah berapa? 12, 13, 14, 15? Di Kompas TV 12 tahun. Tapi In total? kan I start early ya. Gue tuh mulai ketika gue masih kuliah. Was it like 2005 tuh sebenarnya. 2005. Tapi di TVRI. Sebagai reporter? Sebagai, jadi kayak ada program-program edukasi gitu-gitulah. Karena kan TVRI itu adalah satu-satunya TV yang mau meng-hire orang-orang yang belum lulus kan. Jadi kayak sort of like freelancers. Jadi itu di tahun 2005. Jadi setelah 2005 I started like early. berarti bareng sambil kuliah Bareng dong. kuliah, jadi gue tuh kan dulu kuliahnya di D3 Broadcast, terus kemudian Komas kan, Maskom UI. Nah jadi sambil, karena kuliahnya sore, jadi pagi tuh biasanya gue kerja, I do several things lah ya. Intinya gue melakukan banyak hal untuk mengeksplor diri gue. Oke. Gitu. Jadi ini dari TVRI dan akhirnya ke Kompas TVRI itu sama sudah Kompas lompat ke TV. berapa media? Iya, berdua itu aja. Karena Oh, kan gitu. TVRI itu ketika gue kuliah. Dan then ketika lulus, sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi terus pertimbangannya akhirnya ke Kompas karena idealismenya. Did you know? Tadi sebenarnya ini gue ulang ya, anggap lo pernah dengar ya. Lo anggap tidak pernah dengar ya. Okay. Did you guys know kalau Kompas TV itu awalnya 2010-2011 itu kita niatnya mau sort of like Nat Geo-nya Indonesia.
So the whole thing yang TV berita itu tuh sebenarnya baru ketika kita ya ganti pemret lah setelah pemilu 2014 baru kita mengganti identitas menjadi TV berita, which is like so much easier di ranah bisnis ya, karena kan lebih mendatangkan segala macam ya. Tapi kayak dulu tuh sebenarnya awalnya banget gitu, kita pengen lebih kayak eksploratif gitu-gitu. Makanya dulu kan sebenarnya I didn't regret it though. Tapi memang ya berarti itu kan zaman aku masih SMA gitu ya. Itu tuh berarti You were? Ya, Oh 2013. 2010 maksudku itu Kompas TV tayangannya tuh masih kebanyakan dokumenter. Iya, which is like super cool kan, super cool banget sebenarnya karena tuh tayangan-tayangannya kayak yang sangat-sangat berkualitas, sangat-sangat yang the kind of program yang kalau lo nonton di BBC Knowledge atau misalnya di Nat Geo gitu, which is like super cool, cost a lot of money. Iya, betul. Gitu, tapi ya tayangnya di TV nasional gitu ya. Cuma mungkin karena nama Kompasnya ya. Jadi dulu ketika gue ke lapangan gitu, karena kan we started semuanya kalau di Kompas TV itu harus mulai dari reporter. Sesempurnanya gue tetap get used to it ya. Bear with me guys. Nggak. Ini karena Kompas TV itu punya idealisme segitunya. Jadi kalau misalnya mau mulai menjadi seseorang yang ada di layar lah ibaratnya gitu, kita harus dari reporter dulu. Reporter, baru kemudian sebenarnya sih dari awal gue wawancara di Kompas TV itu udah diproyeksikan menjadi presenter karena ada test cam dan lain-lain. And I was like, my hair was like this long. Oh, oke. Super gorgeous by the way. Terus diapakan rambutnya itu waktu itu? Dipotong. Sembana. Sedih banget aku tuh. Nangis nggak kalau nonton Asia's Next Top Model kan pas mereka rambut kan nangis kan? Iya. Nangis juga? Enggak sih. Cuman bad mood ya? Cuma kadang-kadang kayak yang identitas gue tuh sebenarnya apa ya? Aku tuh siapa? When I look into the mirror, I see my reflection. Mulan kali ah. And I was like red hair gue waktu itu. Dan, this is the funny part. Karena as you can see guys, saya kan tidak memiliki jidat ya. Bisa nggak di close? Bisa nggak lo close up gue? Bisa nggak lo close up? Iya kelihatan. Bisa nggak? Ya ada yang nggak paling punya jidat. Gue nggak punya jidat ya. I mean like this is like 2 fingers. Ini bukan jidat guys. Ini bukan jidat. 2 jari itu bukan jidat ya. Aku punya banyak banget anak-anak rambut gitu. Jadi konsep dalam mengecat rambut itu kan sampai ke semuanya gitu kan. Can you imagine itu cat merahnya tuh sampai ke sini. Terus gue habis ngecat rambut itu langsung liputan ada demo di DPR. Terus DPR. Pas gue balik-balik gue diceritain. Jadi kayak semua level ya pamret, manajer semua segala macam tuh nonton di depan TV gini. What the is happening with her hair, with her head? Karena I was like burning red, merah banget. Terus yang sampai sini gitu. Terus nggak hilang bekasnya di sini ya? Ya enggak, kan yang samar-samar merah itu ya? Belum boleh. Kamu kayak nggak pernah ngecat rambut aja deh. Pernah dulu alebet gua, ampun. Pakai lo pakai spray gitu ya? Enggak ya, ke salon aja. Oh, ke salon. Tapi memang dulu waktu gue cat rambut tuh gue menyesal sih, karena memang nggak cocok mungkin sama tone kulit, jadi asal. Jadinya gue malah kayak jamet gitu loh, Wak. Oh, iya. Kayak kepala gue kebakar gitu kan. Memang karena sebenarnya kan ada ini ya kan, chemicalnya kan. Itu kan agak Maksud gue bukan perasaan terbakar, terlihat terbakar. Seperti bara api ini rambut. I feel sorry for you. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nanya nih Kak Nitya nih, sekarang Kak Nitya nih di Kompas TV nih ngapain kerjaannya? Kamu kenapa sih manggil aku Kak? Darling. I mean like darling. I'm like 95. Agak insecure gitu kan. We're close. But still I do it. I'm like 7. Lo 95 kan? Gue 7. 97, of course not, right? Of course not. Back a decade. Tapi that's the beauty of bekerja di industri media. Karena we cannot get old, right? Karena semua tuh pasti kayak Kak, Mbak, Mas. Yes. Bahkan dulu kayak CEO-nya Kompas aja tuh dipanggilnya Mas. Mas, betul. Dan kalau di Kompas TV itu kita cuma punya 1 bapak. Ya betul. Just Pak our founding father. Ya, Pak J.O. Betul gitu. sekali. Makanya aku manggil dirimu Kak, nggak apa-apa dong. Panggil aku Dek ya. Aku panggil kamu Eyang. Oke deh kalau tapi itu. Eyang itu kayak Kim Kardashian gitu kayak Eyang. Tapi belum menjawab pertanyaan gue Kak. Kalau ada yang nanya, Kak Nitya di Kompas ngapain? Nah dijelasin dong ke netizen nih. Senang-senang. Having fun. Can you just once? Just
once apa? Tidak Kayak menjadi diri misalnya, gue sendiri. Kak Nitya ini reporter kah? Apakah? Oh, oke. Iya. What having fun? Look at that! You Running were 28 minutes and we haven't talked anything. anything about me? Justru netizen yang tercinta, you guys can read between the lines kan, the silver liningnya kan jelas kan. I mean like if we were talking about my profession, tapi you get to see the real me. It's like you won't get this in front of like. From now on, I'm gonna call you like Queen ya, kalau di kantor. Hi Queen. Oh, gitu. haven't you? Everybody's like calling me Queen. Oh my goodness. Yeah. I'm so. Yeah, you should. Okay, You aku should. ketinggalan You should banget start berarti. from Iya, now iya, on. iya. That's why I was like asking, kenapa manggil gue Kak? You're supposed to call me your royal Oke, Queen. highness. Oke, your royal highness. Your royal highness. Oke, silakan jawab tadi sampai di mana kita? Ya. Jadi yang gue lakukan itu sekarang adalah, by title ya. News presenter, news producer. Jadi kalau di Kompas TV itu, nah gue kok ngomongin kerjaan ya. Can you tell? Suara gue kayak langsungnya. Jadi kalau kita ngomongin kerjaan gitu, langsung back to default Kompas malam ya, Pak? Default tuh kayak gitu. Tapi coba lo tanya hal-hal receh kayak Ya. Kak Nitya punya passion di bidang musik, makanya dia akan menjawab pertanyaan ini. Oh wow. Coba, apakah lagu dari kata? Tapi kan gue belum selesai tadi jelasinnya. Ini dulu. Oh ya udah. Hari-hari selalu, lo tau gak gitu? Tau gak, Ri? Enggak. Gen Z. Apa? Coba Nggi. Gue seumuran nih. Hari-hari. Apa? Oh, ngasal. Sumpah ada lagunya. I was thinking apa, tapi it's like running in my head gitu. Gue khawatir dari tadi ngasal. Oh jadi ya, let me tell you. Kan gue tuh ikut Apnon. Gue 2009 I guess ya. And I was like the only one yang speaking Norwegian. Oke. As snakker norsk. I'm speaking Norwegian. Oke. Yeah, I'm gonna teach you. Jeg, Yaih. me atau I gitu ya. Yaih. Snakke, Snakke. speaking. Speaking, oke. Snakke Ja, speaking. Ya. Norsk, Norsk. Norwegian. Oke. Jeg snakker norsk. Yaih. Jeg snakker norsk. Yaih snakke norsk. Berarti lu sering main kayak ini, Kak? Apa? Kalau Skandinavia itu beda ya? Iya ya, Skandinavia. Iya kan? Oh, ya. Oke, quick question. Oke, what? Negara apa saja yang masuk ke Skandinavia? Norwegia. Skandinavian, iya of course. Udah tahu Dan, gitu doang. Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak netizen? Swedia. Swedia, good. Apa lagi? Switzerland. I'm gonna pretend like I don't hear that. Finland. Sorry? Finland dia. Ireland, no? Tapi itu common mistake sih. Kadang-kadang orang berpikir hanya karena geografinya tuh mirip-mirip, kayak bersebelahan gitu kan. Oke. Tetangga cuy, tetangga dikira satu darah gitu kan. Ternyata enggak. Berarti Kak kalau lo main ke IKEA Denmark lo satu ngerti lagi. dong? Kalau apa? Main ke IKEA lo ngerti kan warna gitu kan? You know what? Gue happy banget loh ngomongnya IKEA. Iya kan IKEA? I'm proud of it. I know, right? People will talk like IKEA. It is such a big thing. I know. Can you give me a tissue? Guys, cara bacanya IKEA. IKEA, please banget ya, IKEA. Karena bahasa Norway, Scandinavian itu emang kayak kita gitu penyebutannya kayak A tuh A. Tapi kan mereka punya banyak apostrofnya tuh kayak A, iya, gitu iya. kan, kayak gitu kan. So you have to like working on your tongue Oke. more gitu. Oke. Terus kita kembali nih ke Oh, cerita balik ke Apnon, Norwegiannya Norwegia. adalah jadi setiap kali ditanya kan kalau lagi latihan itu kan kita suka ditanya macam-macam lah soal current issue, soal jalan dan lain-lain gitu. Jadi setiap gue nggak bisa jawab, gue selalu memilih untuk pakai bahasa Norway. Siapa yang mengerti ya? Exactly. So, my point is, untuk yang tadi nanya, Kak ajarin aku public speaking. You know, fake it until you make it. People won't questioning you kalau you act like you own it. Lo kebayang gak sih kayak gue jawab gitu kan pertanyaannya apapun susah banget gitu kan. Coba gimana praktikin bahasa Norwegia? Misalnya pertanyaannya Iya. seperti ini ya. Oke, Nitya Anissa, peserta Apnon, nomor urut sekian. Tusen takk. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu nantinya mengatasi limbah masker yang mana sekarang sedang banyak digunakan orang-orang masker seperti itu. Karena kita butuh, tapi ternyata di sisi lain ini menjadi pedang bermata dua. Bagaimana? Panjang ya pertanyaannya. Panjang banget.
durasi nih. Ja. Tusen takk, skal svare. Men jeg vil gjerne bare snakke litt gang på norsk, men jeg vil gjerne, jeg vet ikke hva jeg snakker, men 100% jeg tenker på, men ja, tusen takk. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, jeg må reply. Norwegian sounds like German/French. Berarti Somehow. lu nonton itu nggak sih Kak di Netflix Kak? Apa Vikings Valhalla? Yes. Ya, of course. Oh, tapi kalau yang Vikings itu kan mereka kayak old Norwegian ya. Kenapa lu bisa ngomong bahasa Norwegia Kak? Jadi, gini ceritanya. Waktu itu ya aku tuh nggak nyangka. You're good, I like you. I like you, we're meant to be together. Ya jadi gue tuh, jadi kayak one day nyokap gue berpikir bahwa kayaknya kakak kurang produktif, tuker aja deh sama domba gitu. Oh, terus ditukar jadi domba? Tuker sama domba. Akhirnya Anda dikirim ke Norway? Betul. Oke. Gue join exchange student. Oke. IFS exchange student, kalau di Indonesia namanya Bina Antar Budaya, tapi kalau yang international namanya IFS, American I know. Iya. Dulu di sekolah aku yang sama juga pernah yang berhasil biasanya ke dari sekolah-sekolah Prancis. sih. Dari sekolah-sekolah. Iya. Aku gagal, lanjut. Not one of us. Not that perfect, Queen. Well, I mean, you know. Lanjut. Ya, tapi ke Norway-nya itu bukan milih. Jadi kayak I can like list my preference, tapi itu jodoh-jodohan banget. Somehow kayaknya ada traits yang kayaknya cocok deh di Norway, atau misalnya cocok deh di negara lain misalnya gitu. Jadi satu-satunya yang ke Norway itu gue waktu itu. And it was like gue bisa bilang bahwa titik balik dari kehidupan gue, I'm being serious ya, titik balik dari kehidupan gue itu adalah ketika petualang pelajar ke Norway. It changes everything. Satu-satunya ini balik lagi kalau ke teori public speaking, you have to know your true self kan sebenarnya. Karena kayak the best public speaking teori itu adalah yang true to yourself. Nature-nya lo tuh gimana? Kayak misalnya lo kan, you're this type of person yang social banget. Kayak you can like laugh it off gitu kan, ngobrol sama siapa aja. It's you. Yeah. Kenapa menyenangkan? Karena natural. Tapi kalau orang lain itu mungkin nggak seperti itu. Mungkin mereka kayak yang, kebayang nggak beberapa politisi kita, let's say Pak SBY misalnya. Beliau kan sangat yang formal, selamat siang, terima kasih sudah hadir gitu kan. But it suits him well. That's why kita percaya, kita menjadi sosok yang kredibel. Yeah. Jadi kalau misalnya ditanya, Kak aku mesti gimana? Ada beberapa tipe speaker, yang penting adalah lo kenalin dulu di lo tuh kayak gimana. And then just like scale up gitu. Lo tau kelemahan lo, tidak bisa berhenti bicara, bukan? Ya. Yeah. Nah, I would say. Ya, you would say gitu. Atau misalnya kadang-kadang how to stress out things supaya lo nggak terdengar kayak cuma happy jolly aja. Gitu. Tapi kayak true to yourself itu udah paling bagus. Gitu. So I learned all of those things itu sebenarnya dari ketika setahun gue di Norway ya. Selain dari pengalaman hidup ngerasain salju, midnight sun. Norway itu ada midnight sun. It's just like so perfect di bulan Juli. Jadi kayak kalau terbenam, nggak jadi, naik lagi gitu. Karena dulu bentar. Naprak gitu kayak, terbenam. Jadi kalau misalnya lo nggak bayangin film-film romantis gitu kayak, sayang, ya itu di situ. Lihatlah kamu matahari, nggak jadi sayang. Nggak jadi. Naik lagi, gitu. Di mana lagi bisa gitu. diperangi matahari ya, Wak? Iya, jadi itu adalah titik pertama, titik balik gue yang pertama sebenarnya. Terus titik balik gue yang kedua sebenarnya, recently, kan I just got back, nggak just got back ya, sebenarnya it's almost a year ya. Gue baru liputan haji. Oh ya, anyway nih ada pertanyaan saya I know haji. I'm that good. Mohon maaf, good. saya kan profesional ya. Bapak kan proporsional, saya profesional. Did you I'm learning this. Did you know kalau apa sih namanya jarak pandangnya perempuan itu kayak bener-bener literally kayak bisa segini gitu. While laki-laki itu cuma paling segini doang. Segini Jadi that's why girls kalau misalnya kita kayak ngeliat, cowok cakep banget, ganteng, gila gitu kan. Kita bukan yang kayak cowok-cowok yang mana gitu. Enggak kan. Kalau perempuan cuma diem aja gitu ya, Kak? kayak gini kayak, di arah jam 11:30 gitu. Oh. Jam 3:04 gitu. Makanya kalau misalnya ada iklan-iklan TV terus nanti cewek lewat dengan terus cowok-cowoknya pada kayak gini. Gitu kan. Gitu ya? Iya benar. Iya, beda banget ya. Berarti kalau cewek cuma kayak gini aja ya? Kayak cuma lihat gini.
you know, I can see things yang ada di sini gitu. Coba aku lagi ngapain? Gitu kan. Ya kayak gitu. Right? Ya, something like that. Yash Gitu. girl. Ada yang setuju? Yash girl. High five. Iya. Iya beneran. You can look it up. Enggak, jadi akhirnya apa yang Oh iya, mengubah hidup lo dari haji? itu adalah titik balik gue yang kedua karena like for the first time in a decade I think kayak gue punya waktu untuk diri gue sendiri. It might sound receh ya, tapi kayak di dunia yang sangat dinamis dan penuh dengan lika-liku ini Dan fana ini gitu kan. Tapi kan sometimes it's difficult to find yourself, ya nggak sih? Iya. Iya kan, maksudnya karena there's a lot of thing you have to do, you have to listen to all these people. Apalagi kerjaan kita itu kan kita harus bertemu dengan banyak orang, and sometimes you just get lost in it, gitu. Dan ini belum lagi tantangan hidup dan lain-lain segala macam gitu kan. Ketika 3 bulan, by the way kan gue 3 bulan ya. Jadi karena gue ikut petugas haji itu. Selain kesempatan untuk ibadah, for sure melayani jemaah dan lain-lain, I finally have the time to just like sit and doing nothing. Doing nothing tuh privilege banget ya, guys, menurut gue. Like bukan yang kayak, terus kan ada yang video yang 3 jam nggak ngapa-ngapain, kayak gitu-gitu kan. Bukan seperti itu? Iya, well literally kayak gitu. Karena sometimes sebagai kaum rebahan yang ingin financial freedom juga, gitu, gue kayak doing nothing tuh it's a blessing. Ketika lo punya waktu, lo punya kesempatan untuk doing nothing, ya will do that. Itu lo akan menyadari banyak hal. And I realize so many things. Gitu. Jadi kayak tada. Jadi pas lu balik Kak haji gitu kan ke Indonesia, berarti lo udah yang fully refreshed gitu ya? Kayaknya kayak yang Iya. yang baru iya, gitu loh. Makanya lo bisa melihat kan gue glowing banget kan. Iya, makanya kan lu sempurna Kak. Iya, gue Oke. sempurna. Teman-teman tolong komen lagi ya. Tolong komen lagi jadi kita bisa tahu what's your thought about Kak Nitya. Iya. Atau misalnya anything yang lo pengen tanya soal kehidupan, nanti aku charge by hour. Yes. Oh wow. Baik ya. Kidding. Sekarang kita punya game nih Kak. Aha. Ya, another game. Oke. Yang lah pembicaraan kita ini sungguh sebenarnya ini menunjukkan banget ya. Iya, menunjukkan bahwa kita dari tadi ngobrol banget ya. Karena ini nggak habis loh, Kak. Emang harusnya gimana sih? Bus ini habis. Harusnya dihabisin. Iya, tapi udah. Oh iya, make it like leave it like half empty. Yes, ini kan udah half empty ya. Yeah. Jadi ya udahlah. Gila, filosofis banget. Gamenya adalah pernah nggak pernah? Nanti Pernah. Belum. Oh belum. Kalau Gue takut disabotase. Ya emang aku punya kecenderungan itu. Oh, seperti itu. Lari. Oke, kita akan main ke game pernah, nggak pernah. Pernah nggak? Pernah sih main game kayak gini. Ya. Ya. Oh ya, udah selesai game ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pernah. Yeay. Gila menyenangkan banget nih kan main nggak pernah ini kayak gue tuh nggak pernah merasa hal kayak gini. Nih gamenya itu pernah nggak pernah main game ini? Nggak pernah. Dah, oke, fine. Nah, pernah nggak pernah madol puasa diam-diam? Madol tuh apa ya? Madol puasa tuh kayak skip gitu nggak sih? Bolos. Oh, bolos. Ah, lu nggak pernah nggak tahu deh. Gua nggak tahu Kak. Gua jujurnya kayak puasa kapan ya? Pernah. Madolnya, maksud gue madolnya. Madol tuh apa sih? Madol tuh kayak bolos gitu loh. Bolos, cabut. Makanya. Oh iya, madol sering. Tapi madol puasa belum pernah. Pernah nggak? Pernah lah. Bohong banget kalau lo semua yang join nggak pernah madol tuh kayak bohong banget. Pernah lah, pastilah. Gua nggak pernah. Ya kan lo nggak puasa. Karena gua nggak puasa, Pak. Tapi bukannya ada kayak mutihnya atau begitu ya sama sekali? Ada kan? Ada tapi bukan sebuah kewajiban gitu loh. Oh iya, oke. Tapi to be honest, aku pernah puasa sih sebenarnya. Okay. Tapi kayak sehari 2 hari doang buat nemenin temen yang lain puasa gitu loh. Thoughtful. Thank you. And how do you feel after that? Dying gitu. Ya memang dying. Jadi waktu mau buka puasa aku set di desktop kantor tuh timer gitu kayak. Buat puasa. Iya. Tapi ya, kayak I had the best experience puasa itu waktu di Norway. Waktu gue lagi ditukar sama domba tadi, inget kan? Oh, iya? Gue yang tadi itu. Alatnya gue tukar jadi domba gitu. Dombanya tuh kayak berbulu gitu. I know dong. Of course. Ya apa pengalaman ini gimana tuh? Karena gini, karena pas gue di tahun 2000 itu pas tsunami Aceh, by the way. Itu was it November I think. Ya November. Itu kan sudah masuk winter.
kalau masuk winter itu kan matahari kan di sana munculnya sebentar ya. Kayak cuma I'm checking on you girl, bye. Cuma gitu doang gitu kan. Nah, jadi gue kayak sahurnya tuh jam 8 pagi cuy, jam 8 pagi. Sama aja kayak sarapan kan. Jam 8 pagi aku sahur. Ya paling cuma kayak skip lunch. Aku pulang sekolah. Buka? Udah buka puasa. Jam 2 siang gitu. Berarti enak dong lo. Enak kali lah. Enak kali. kali Tapi ya. kau bayangkan kalau itu orang-orang yang lagi puasa di Norway sana itu. Lagi bulan Juli gitu. Musim Itu bisa panas. lama banget ya? 23 jam cuy. 23 jam. And I did ask, karena kan di sana banyak imigran ya. Banyak migran-migran yang dari Timur Tengah yang negara-negara konflik gitu kan. Negara-negara perang. Yang mereka udah bertahun-tahun lah di Norway. What did you do guys kalau misalnya lagi gitu? Ya udah. Well, they do have two options sebenarnya. Yang pertama itu mereka biasanya mengacu sama negara-negara yang tidak pernah berubah jamnya, like Indonesia, yang emang pasti stabil segitu lamanya. Atau ya udah 23 aja. Gitu. Tapi kan puasa itu kan sebenarnya bagus ya buat detox. Bahkan yang what so called intermittent fast itu kan sebenarnya kan sama aja kalau misalnya kita puasa. Iya, cuma jamnya aja yang berbeda ya. Iya, tapi kan dengan kesadaran gitu kan. Jadi apa nih nggak pernahnya? Oh itu tadi. Madol itu loh. Madol. Pernah lah. Gue pernah buka puasa gara-gara patah hati. Buka puasa pakai apa lu Kak? Ya lo pernah dengar gak sih kalau lagi puasa tuh nggak boleh nangis Oh, gitu iya. ya kan? And I was like crying the hell out of me gitu kan, all the juices gitu. And then after you cry, you decide to. Iya, udah nangis ya, udah sekali lagi buka puasa. Pertanyaannya adalah dengan apa lo buka puasa waktu itu? Es krim McD enak banget. Ya, memang itu obat patah hati sih. Banget, banget, enak banget. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Oke. Wow, Norway katanya. Pernah nggak? Pernah udah? Udah. Pernah atau enggak Jah? jatuh cinta sama orang yang salah? Lu salah nanya ini ke gue. Harusnya lu kumpulin tuh orang-orang yang lain. Terus lu tanya sama mereka. Jawabannya pernah sama gue. Oh, Cuak. Wah, player wah. Aku tuh no. Wow. Ini Tapi disclaimer ya. Aku tuh nggak player. Enggak. Cuma kadang-kadang ya. Terpaksa aja gak sih? Enggak, kan aku memesona banget ya. Aku tuh kan memesona banget gitu. Terus Kak? Terus kan suami gue di rumah kayak yang Lagi nonton jangan-jangan kan? Ini gue sama sakit jiwa gitu kan, tapi he knows lah. Ya gitu, kadang-kadang ya udah, oh gitu, aduh maaf ya aku kayak ternyata gitu. Ya udah, karena gue menyayangi semua orang sama rata gitu. Jadi kamu tinggal pilih mau perginya sama hari-hari apa sama aku gitu. Oh, benar-benar ini ya, Wak, queen aku material ya. nanti, gitu. Benar-benar queen material kan banyak. Tapi kan it was like long gone ya. Iyalah. Like yesterday, literally yesterday. I'm not saying. Pernah, karena kenapa? Kalau punya ini mantan. tuh ya, diingetin punten kabelnya kelihatan Kak. Gue merasa kayak, ya punten Kak, buruknya kelihatan. Punten Kak, aslinya kelihatan gitu kan. Terlihat sih di sini. Benar ya, tapi kan aku tuh jujur loh orangnya. This is the Sagittarius traits kan. Kayak gue tuh yang udah nggak apa-apa. Oke. Ya memang begini, aku tuh apa adanya begini. And it has nothing to do with my profession kan. Ya nggak ada. Kalau lo jadi jurnalis tuh kan you have to be as honest as you are. Yes. Are Exactly. you honest? Of course. Oke, Dan. Oh, kita lanjut nomor 3. Of course. Dan Pernah udah. udah ini tadi. Tapi kalau gue enggak, karena gue jarang sekali jatuh cinta. Oh. Sejuta. Berarti sebenarnya Kak Nitya dulu Dulu zaman sebelum menikah gitu ya. Punya kriteria tertentu dong, maksudnya untuk. Ini di luar aku jatuh cinta sama BTS kan ya. Di luar dong. Ya, BTS kan memang idol. Iya, suami aku udah tahu kok posisinya dia di mana. Karena ngomong tentang idola nih Kak, ya pernah nggak ngabisin banyak uang untuk idola? Oke, this is funny story. Jadi justru malah bukan uang ya, tapi gue justru lu ini dulu tau, mengerahkan. Kak. Oh iya benar juga. Pernah. Aku pernah ngabisin duit. Nggak cuma duit loh ini. Kalau duit iyalah BTS kalian tahu kan, ARMY tahu kan berapa jumlah yang harus dikeluarkan untuk semua all the merchandise. Big itu bener-bener ya, tapi kalau dulu BTS Meal tuh dapat Kak? BTS Meal, oh dapat banget.
itu gue kayak pokoknya penuh strategi gitu deh. Oh. Kita memetakan gitu kan, oke ada berapa McD di dekat kita, yang kira-kira bukannya jam berapa, ini menurut pengalaman riset selama beberapa tahun belakang, mana yang lebih nggak rame gitu. Ada untungnya ya jadi jurnalis dan juga fansnya BTS. I was being serious banget. Tapi funny story adalah, jadi gue tuh ngefans dulu ketika aku remaja ya, like 5 years ago. Aku suka banget sama The Moffats. Do you know The Moffats? I miss you like crazy, even though the world can... tahu. Itu di belakang layar tahu. Emang sumuran lo sama gue. Ya gitulah, kalian googling ya The Moffats. The gitu. Moffats, Nah, okay. jadi ketika beberapa tahun yang lalu, sebenarnya itu was the same year gue nikah sebenarnya ya. Mereka datang ke sini lagi buat kayak konser reunian gitu. Ya kan, aku beli tiketnya, aku beli 2 tiketnya, gitu. Tapi yang gue lakukan adalah, kan gue lagi di program Sapa Indonesia Siang ya, gue mengumpulkan tim kreatifnya, PA-nya, dan Sapa Siang gini, gue cuma bilang, gue nggak mau tahu, mereka harus datang ke studio Kompas TV. Datang mereka. Kak, kayaknya liputannya mereka datang Kompas. Kayaknya lu punya power of intimidating ya, Wak. Tapi nggak perlu But I ngomong. was being nice. I was like kayak yang, guys, gue tuh ngefans banget sama mereka ini. Ini kayak like the first love gitu, like the love of my life gitu. Please banget. Gue nggak mau tahu caranya datengin mereka ke Kompas TV. Oh my god, itu paling effort ya. Gitu. Iya. Akhirnya datang. It's not all about the money kan sebenarnya kan. Yes, Buat apa lo jadi jurnalis kalau lo nggak bisa mendatangkan cinta pertama lo ke depan muka lo. Iya. Ya kalau gitu berarti suatu hari J.K. Rowling akan datang ke Kompas TV juga. Amin. Ke Quality Time nomor 4. Pertanyaan berikutnya. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Drink apa awak? Ya next. Nggak awak. Pernah atau nggak pernah makan warteg ada rambutnya? Ya pernah lah, emang yang jualan harus botak. I mean, kan mereka bisa aja pakai ini apa hair cap supaya ya, rambutnya nggak pernah makan warteg ada rambut ya. Wah, pernah. you like expecting semua orang yang Gini jualan dulu dong. warteg itu. Pernah. Ya pernah ya. lah. Ada kecoa aja gue pernah. Gue pernah tau Kak, makan belatung hidup. Serius? Demi. Berapa banyak protein lo itu? Jadi ini waktu di Jogja, waktu aku kuliah, jadi kita kan aku gabung di radio kampus ya. Jadi waktu malam tahun baru itu kita lagi kayak ada live report dari beberapa titik di Jogja gitu di radio. Selesai acara itu sekitar. Lo tuh lama di Jogja ya? Iya, aku alumni MMTC if you know. Oh my god. Terus itu dari sana kita jam 1 gitu lapar kan. Biasa mahasiswa yuk makan yuk di burjo gitu lah. Terus kita makan di satu burjo ini. Memang kita nggak pernah datang ke situ tapi cuma itu yang buka. Makanlah aku itu apa namanya kayak ayam crispy gitu Wak. Kayak KFC gitu kan. Pas aku belah Wak. Karena aku udah makan nih. Ada ayamnya? Ada dong, kan? Makan. Terus adik tingkat yang di depan itu bilang, Kak Dika itu loh ayamnya gitu. Pas aku lihat menggeliat dengan sempurna mereka semua. Wow, menari. It's alive. Banyak cuy. Banyak lagi Macarena Kak. Wow. Makanya Kak langsung gitu. Tapi lo orangnya jijian nggak? Tergantung. Kalau kayak belatung itu ya udah aku nggak makan lagi, cuman nggak muntah. Kayak no thank you, nggak dulu gitu ya. Terus lo marah-marah nggak? Lo maki-maki atau lo kayak gak bisa nih aku tuh diginiin gitu? Aku orang kalem banget kayak nggak mau kayaknya masalah. Oh kalem banget cuma kayak gini, gila banget ya guys. Masa ini restoran di sini tuh gue nggak pernah rekomendasiin lo. Tadi tuh ada mereka nulis Kak Dika nggak bisa makan apa gitu, tapi ya udahlah. Tapi intinya gitulah. Tapi maksud gue ini kan ekspektasinya kan. No. Gue harus merevisi ya. Bahkan ketika lo makan di tempat yang kelihatannya bersih dan lo bayarnya mahal aja, this thing could happen. Iya kan, could happen, shouldn't happen sebenarnya. Ada kok banyak kita lihat kan orang-orang yang tiba-tiba ini gue ada di tempat steak yang sangat terkenal, terus tiba-tiba ada apanya, kayak dulu ada cicaknya. Iya benar, walaupun beberapa kadang mungkin itu jadi cara untuk menjatuhkan brand gitu-gitu kan. Ada juga yang kayak gitu kan. Kita harus up for that. Tapi pertanyaan adalah what you're gonna do after itu kan, setelah itu apakah lo sanggup menelan kekecewaan dan membayangkan? Aku tuh komplain ya kalau di restoran bagus ya. Iya, kalau komplain tuh harus. Komplain tuh harus. Ya lah mesti gini. Tapi kan you do have a choice untuk make a scene atau enggak, gitu kan. Lo bisa kayak yang, Mbak, sorry, bisa sini nggak, gitu kan? Iya kan. Atau aku I'm just being bisa, Karen gitu kan. ya kan. Atau kayak cuma lo panggil, sorry ini ada ini, gitu.
Oh, ini pengalaman gue yang menurut gue service-nya excellent banget. Ini salah satu restoran yang ada di daerah Kemang lah menurut gue. Franchise fast food American gitu deh. Oke. Gitu, terus gue lagi makan, terus tiba-tiba tuh ada laler yang kayaknya karena pintu dibuka segala macam. Gue tuh cuma kayak set gitu doang. Gue nggak komplain, gue cuma kayak gitu doang. Dan cepet banget staffnya nyamperin gue. We're so sorry, what kind of dessert do you want? Itu kayak, gue bahkan nggak komplain. By the way, gue tuh nggak bisa ya menjentikan jari, mohon maaf. Gue nggak bisa. Ini adalah cara aku supaya tidak terlalu jauh gap di antara kita. Maksudnya? Supaya nggak sempurna banget gitu. Pernah. Oke, next question. Tapi ya memang mulai ini nggak sih? Restoran atau apapun yang punya good service itu akan bikin kita balik dan balik lagi. Benar banget. Emang the quality ya jatuhnya ya. Pernah nggak pernah marah sampai ngamuk? Bohong banget lo, nggak pernah. Masa sih? Do I look like aku kayak pernah ngamuk? You're a Leo, of course. Ya emang kenapa kalau aku Leo? Bukan, kenapa ngamuk? Itu aja. Ya pernah. Ini kalau bisa pakai banget nih, banget gitu. Ya pernah lah, iya benar. Pernah, mesti gini, pernah berapa kali, pertanyaannya boleh direvisi nggak? Berapa kali dalam sebulan atau apa gitu, harusnya gitu kan? Pernah lah. Oke. Kalau merata-ratakan sulit. Ini disclaimer ya, industri media itu, apalagi kalau di TV berita kan tense-nya tinggi banget, ya kan. Jadi kadang-kadang emang lo harus sempurna gitu, lo benar-benar harus kayak precise banget. Jadi wajar ketika tense-nya tuh begitu tinggi. Jadinya lo marah-marah, jadi lo at least kayak keluar apa segala macam nada yang tinggi, meskipun nggak boleh lah keluar binatang dan apa segala macam gitu-gitu kan. Susah ya, Bu. Masa keluar binatang dari mulut? Oh, janganlah, seram. Serem Lu mau keluarin apa Kak? Banteng misalkan dua. Gitu. Naruto. Oke, ya gitu, jadi ini banget. Lu paling ngamuk Kak, gimana Kak? Boleh praktikin nggak? Duh, aku lupa lah. Aku orang tuh baik banget loh sebenarnya. Orang baik gak akan ngomong aku baik gitu loh Kak. Kayak orang rampok gak akan ngomong dia rampok. Aku tuh pernah, aku pernah marah dulu. Ya? Kamu pernah nggak lihat aku marah di newsroom? Enggak, aku setiap kali ngeliat Kak Nitya kayak yang Hi darling, gitu. Kayak yang oke, jadi gak pernah dia marah gitu. Aku pernah tapi sampai tepuk meja gini. Oh pernah sih, pernah. Gue lupa ya gimana, tapi lo mengingatkan gue soal tepuknya itu. Jadi itu lagi breaking news, kayaknya bencana ya. Jadi kalau breaking news bencana itu kan you cannot prepare anything, gitu kan. Lo cuma bisa ya udah basic knowledge aja. Kalau misalnya longsor, biasanya apa yang terjadi kalau longsor, semuanya gitu-gitu kan. Tapi kan lo harus benar-benar fokus sama apa yang sedikit mungkin informasi yang muncul di layar dan di kuping. Nah saat itu memang karena koordinasinya kayaknya agak kurang bagus. Ini mau main apa nih, berikutnya mau main apa segala macam gitu-gitu. Terus gue kayak yang terpancing banget, gue bingung, gue jadi terus setelah itu selesai gue marah. Terus gue kayak yang bener dong Len Kak. Gitu. Terus habis itu yang bener dong segini. Sakit. Tapi kan didiemin kan kayak. Tapi disclaimer gue adalah itu gue lagi first day period ya. Oh, jadi campur aduk ya Wak ya. Jadi kayak emosinya tuh memang lagi. Nggak pun lagi sensitif, terus bad mood gara-gara. Udah gitu belum makan, di luar ada yang OB ngomong gini, ini martabaknya udah dateng. Gitu kan, terus gue nggak dapet. Itu tuh kecewa banget. Aku tuh paling nggak bisa kalau digituin. Kalau misalnya lagi breaking news, terus tiba-tiba kayak martabak udah dateng, gue nggak bisa keluar. Iya betul. Terus ketika by the time gue udah selesai shift gue keluar martabaknya udah habis. Tapi Kak kebayang gak sih, lu lagi breaking nih, lu udah di make up dengan dan lu udah tampil udah on banget kan, terus lu makan martabak minyaknya sampai sini kan. Jadi di sini ada triknya kalau misalnya makan gini. Kayak gitu. Wah bener-bener kayak yang gitu. Iya. Bener. Kayak pakai behel ya Wak? Iyalah. Ada triknya kan supaya tetap, bahkan kayak kalau misalnya udah di set gitu kan rambutnya kan kalau misalnya lari itu atau jalan kan gue jalan cepet gitu kayak gitu sampai ini bagian, jadi bagian di sini tetap kaku, nggak boleh gerak. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang jatuh tuh turun gitu kan. Oh baik. Pokoknya ini nggak boleh gerak. Oke. Sempurna. I see, benar-benar sempurna ya. Harus sempurna. Iya karena gini, layar itu gue mau bilang kejam, aku tidak punya bahasa lain yang halus. Ya layar itu nggak, meskipun banyak filter ya, tapi
you can see it, you can make a comment. Pasti kan semua yang ada di sini yang join pasti dengan mudahnya kalian akan komen kan sama apa yang kalian di layar. So there's no excuse. Kalau misalnya ada kata-kata kayak di mungkin industri lain, next time better. Buat kita yang ada di layar, there is no next time. There might be no next time. So I did this kesalahan dan gue oke untuk mengakuinya ya. Jadi waktu itu ada salah satu ustadz ternama di Indonesia yang meninggal dunia, dan I was live lah dari situ. Terus karena hektik banget, karena cuma sendiri kan, jadi gue berusaha untuk kayak ngelobi supaya si keluarganya mau dan apa segala macam. Terus kayak tiba-tiba live sekarang gitu kan, hektik banget gitu. I wasn't thinking straight, dan hal pertama yang gue ucapkan adalah, saya ingin mengucapkan selamat berduka cita, selamat. Kalau lo mau gini, kalau lo mau mendengarkan alasan gue dengan kehektikan itu, lo pasti akan memaklumi kan? Mungkin ya. Tapi kan orang nggak peduli. Betul. Yang orang lihat adalah, kalau mengucapkan selamat sih, betul. Ini bodoh banget sih. Ini enggak, siapa sih ini reporternya nggak pernah ini, it was like so mean. Gitu. Jadi down nggak sih Wak kayak gitu? Banget, ya kan? banget. Gue kayak kayaknya itu pertama kalinya gue dihujat. And it was like the reality hit me bahwa gini, reality hit me-nya adalah I shouldn't listen to that kind of negative comment. It shouldn't bring me down. Betul. Tapi ya gue tahu bahwa what at stakes-nya tuh adalah tadi kesempurnaannya. Tapi sebenarnya itu kan kalau memang kita dihujat itu kan sebenarnya salah satu bentuk bahwa ya memang kita bikin kesalahan dan ini adalah risikonya gitu kan. Iya. Sebenarnya kembali lagi ke masalah POV gitu nggak sih? Betul. Jadi gini, sebenarnya ketika gue menjadi sosok yang dihujat, itu kan membuat kita menjadi orang yang kalau misalnya di sisi lain, berarti kalau nanti lain kali ada orang yang berbuat kesalahan, you would think at least you could give like a second untuk berpikir, there might be something happen. Yes. Gak ada orang yang dengan sengaja, ada sih orang yang dengan sengaja bodoh di layar tuh kan ada ya. Cuma maksud gue, siapa sih yang nggak pengen kemudian tampil di layar dan dipuji, disebut pintar, disebut cantik dan segala macam. Disebut sempurna. Guys, please hold your tongue and thumbs. Be nice, be kind, be kind sih. You can be kind. Lo bisa memberikan kritik membangun and also be kind. Jangan sampai netizen Indonesia kita disebut sebagai netizen yang paling tidak ramah. Paling jahat ya, Wak. Iya, itu aku setuju sih. You guys could do that gitu. Jadi karena nggak semua orang tahu rasanya gimana kan. You couldn't fit in my shoes kalau lo belum pernah pakai sepatu gue. Betul. Gitu. Wah, gila pelajaran banget ya. I know. See, I'm that good. Next time you gotta be author aja Kak gitu, penulis gitu. You know what? I'm thinking about it sih sebenarnya. Yes, Jadi nanti boleh lah nanti copy pertama ke aku, nanti aku kasih rekomendasi apa statement yang gitu. Yang di belakang gitu. Tapi ngomong Kak, congratulations karena Anda menjadi tamu pertama di Kuaci Time dengan durasi tayang lebih dari 1 jam. Running 62 menit. I would like to thank to my mom and to my husband. Anyway, it was fun talking with you Kak. Nanti mungkin you wouldn't dare to not saying it was fun, of course. Iya, ya kan. It was sempurna paripurna ya, Wak ya. Ya, dan karena gue memecah rekor, boleh nggak gue minta sesuatu? Apa itu? Bisa nggak gue dijelaskan ini sebenarnya tuh kenapa lo berani-beraninya menyebut ini adalah bentuk kuaci? Netizen lihat kuaci. No, it's not. Dan kenapa ini cuma satu? Kalau lo dare to call it kuaci, at least I give it some lah. Terus ada hamtaronya. Kak, gitu. Ini kan kuaci. Kalau nanti dia ada 2 jadi kuacis. Iya benar juga. Ya kan? Lucu lu. Thank you. Anyway, di sini ada permintaan nih. Kuaci Time with Nitya part 2. Ya bisa aja. Kenapa enggak ya? Jadi buat sahabat Kompas TV yang pengen ngeliat Kak Nitya lagi di Kuaci Time, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Atau mungkin kita buatin dia program gitu misalkan ya. Itu bisa ya. Kalian komen. Jangan lupa untuk follow IG-nya Kak Nitya di @Nitya Anissa. Nitya Anissa. Kak Nitya, thank you so much
for joining. Dan ini biasanya Thank you for having me and listening and embracing my kesempurnaan. Yes, kadang-kadang nggak semua orang tuh kuat gitu. Betul. Dan per hari ini yang di studio ini tolong dengar baik-baik, kita manggilkan Nitya Queen ya. Queen. Yes, Queen. Yes, Queen. Seluruh perempuan harus diperlakukan seperti ratu. Baik, setuju. Gimana kesannya ngobrol-ngobrol hari ini? Ya, kamu baik. Makasih. Enggak. I had fun. Gue senang sekali karena lo go with the flow. Yes. Gue gini, being a host, gue tahu bagaimana tantangannya untuk ngobrol sama orang. You know, they even call it interview kan. Yeah. So jadi gue menikmati banget chemistry ini. Gue sangat menyukai orang-orang kayak lo yang kayak, you know, you can go with the flow. Cuaks. Tahu nggak ini? No, but I mean it. It was fun. Dan menurut gue program itu kayak deserve something lebih yang kayak banget. Deserve 2 bantal kuaci. Oke. And next time, you should play this one. We play this one. Iya, karena kita tadi kasihkan banget ngobrol, kita sampai lupa mainin kartunya Kak Nitya. Iya, gue suka lupa. Next time kita bisa main itu lagi. Oke, kalau gitu, thank you Kak Nitya sudah hadir. Terima kasih udah join. Yes. Nanti mudah-mudahan ada program selanjutnya. Amin. Ya, kita bisa ketemu Kak Nitya lagi di media sosial Kompas TV. Anyway, sahabat Kompas TV. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Jangan terbawa dengan bentar harapan lagi, sejam lagi cuy. Sekarang lo baru bisa bilang ngabuburit. Selamat ngabuburit guys. Jangan lupa like, share, follow semua akun sosial media Kompas TV. Karena kita akan selalu berikan informasi paling terpercaya, independen, dan pastinya aktual. Stay fab and be kind. Yes, so see ya, bye. Sampai ketemu, selamat berbuka sebentar lagi. Thank you Kak Nitya.